Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Fadri Sukia Eskom MCS. Tugas pada pertemuan 13 yaitu High Availability. Di dalam video ini terdapat 6 pembahasan, di antaranya yang pertama ada install Ubuntu Server, yang kedua instalasi SSH, yang ketiga ada install Cluster Management Server, yang keempat ada install dan konfigurasi Node Server, yang kelima ada install paket bundle dan konfigurasi MySQL Server, yang terakhir atau yang keenam ada verifikasi instalasi MySQL Server dan uji coba cluster. Di dalam kelompok 6 beranggotakan 5 orang, di antaranya yang pertama ada Farel Chandra Wiyoga, yang kedua ada Frandian Manuel, yang ketiga ada Gibral Torik Al-Faruk, yang keempat ada Muhammad Idam Gadvan Ormar, yang kelima ada Oki Ersan Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu di VirtualBox. Yang pertama, klik tombol baru ini, kemudian pilih image ISO-nya. Di sini klik lainnya, kemudian cari file untuk Ubuntu Live Server-nya .iso-nya. Kemudian klik open. Setelah itu beri nama, di sini saya akan beri nama Ubuntu Server 3. Setelah itu pilih lokasi penyimpanannya. Di sini untuk penyimpanannya saya di local disk B, kemudian Ubuntu, select folder. Kemudian lanjut. Di sini untuk setting nama pengguna awalnya bisa ditulis root atau nama yang lain. Kemudian untuk kata sandinya bisa bebas. Di sini saya pakai 1 sampai 4. Kemudian mengetikkan kata sandi yang tadi. Kemudian bisa dilanjut atau mengkonfigurasi nama host dan nama domain. Karena saya tidak mengkonfigurasi itu, jadi langsung dilanjut. Kemudian di sini untuk konfigurasi dari memori atau RAM-nya dan prosesornya, di sini saya menggunakan 2 GB untuk RAM-nya dan prosesornya menggunakan 1 CPU. Klik lanjut saja. Kemudian di sini untuk ukuran harddisknya saya akan setting untuk hanya 20 GB. Jadi untuk 25 ini diganti 20 GB. Kemudian lanjut. Di sini adalah info dari instalasi Ubuntu yang telah disetting tadi, mulai dari nama mesinnya, instalasi tak didampingi, perangkat kerasnya, dan disknya. Kemudian klik selesai. Setelah muncul, maka menunggu untuk menghidupkan virtual machine. Nah, di sini tinggal try and install Ubuntu server. Setelah muncul tampilan seperti ini adalah pilihan dari bahasa yang akan digunakan. Pilih saja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Jadi di bahasa Inggris tekan enter. Kemudian di sini untuk keyboardnya ada layoutnya, ada bahasa Inggris dan ada banyak pilihan dari keyboardnya. Di sini saya pakai yang default yaitu bahasa Inggris. Kemudian untuk variannya juga bahasa Inggris. Ke bawah sampai ada tulisan down dan back. Pilih down. Kemudian di sini ada pilih instalasi dari Ubuntu server atau minimize. Di sini saya pakai default Ubuntu server dan langsung down lagi, enter. Kemudian di sini untuk internetnya pakai namanya ada npost, bisa diganti, tapi
karena tidak, saya lanjut ke done saja. Kemudian setting proxy tidak perlu, lanjut done. Kemudian ini melakukan testing apakah Ubuntu ini dapat terhubung dengan server ID archive ubuntu.com. Bisa ditunggu atau bisa dilanjutkan. Karena saya sudah pernah, jadi saya akan melanjutkan saja dan kemudian continue. Kemudian di sini untuk settingan dari storage-nya saya pakai yang default. Bisa juga jika custom, klik yang custom ini. Kemudian di done. Nah, setelah itu muncul dari partisi yang telah dibuatkan otomatis oleh Ubuntu-nya seperti ini. Kemudian klik done saja. Kemudian continue. Kemudian di sini untuk masukkan dari konfigurasi mulai dari nama, di sini saya tulis nama saya. Kemudian nama dari servernya. Kemudian username-nya saya tulis nama saya juga. Kemudian untuk passwordnya 1234 dan confirm passwordnya juga sama. Kemudian done. Kemudian di sini saya skip untuk apakah ingin menginstal Ubuntu Pro atau tidak, tapi di sini saya skip. Langsung saja di done. Continue. Kemudian apakah ingin install OpenSSL server? Karena saya tidak ingin, maka langsung saja di done. Di sini ada beberapa library yang bisa diinstal, mulai dari MicroBS, Nextcloud, Docker, dan Prometheus. Karena tidak ada yang akan saya gunakan, jadi saya done. Dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah selesai, seperti tampilan di bawah muncul tulisan reboot now. Pilih untuk yang reboot now. Kemudian enter. Maka sistem akan melakukan reboot. Tunggu hingga nanti masuk ke halaman login untuk masuk ke command prompt-nya dari Ubuntu. Nah, di sini masukkan login yang sudah dibuat tadi. Kemudian passwordnya. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam terminalnya Ubuntu. Untuk instalasi SSH, yang pertama itu harus menjalankan Ubuntu servernya terlebih dahulu, lalu sudah login, lalu habis itu kita akan melakukan update terlebih dahulu. Di sini memasukkan password yang sama, menunggu proses sampai selesai. Update, maka kita harus install SSH-nya dengan cara sudo apt install open SSH server. Di sini untuk melanjutkan ketik ya.
tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita akan mencoba untuk melihat apakah sudah running atau belum SSL-nya. Karena di sini belum running, maka di sistem CTL enable SSL. Di sini karena belum bisa, maka akan coba sudo allow SSL. Di sini setelah kita UFW SSL-nya, kita akan coba untuk lihat statusnya apakah sudah running. Di sini terlihat kalau sudah running. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuka file SSH di config-nya. Nah, di sini kita perlu mengganti yang namanya permit login ini untuk diaktifkan menjadi yes. Jika sudah, kita akan coba restart SSH-nya. Jika sudah, kita akan lihat statusnya. Sudah, maka itu kita akan melihat IP-nya dengan cara IPA. Dan di sini kita lihat bahwa IP-nya adalah 192.168.130. Dari itu kita akan mencoba login menggunakan putih. Kita samakan IP-nya dengan yang ada di Ubuntu server. Kita pilih accept saja, lalu di sini login sebagai idam dan passwordnya. Di sini terlihat sudah login. Jika kita coba melihat IP-nya, di sini terlihat sama IP-nya 192.168.130. Nah, itu bagian install dan konfigurasi cluster manager atau server utama. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginstal MySQL Cluster Manager. Ini bisa dicari paketnya pada website dev.mysql.com, download cluster. Selanjutnya pilih Ubuntu untuk OS-nya, lalu cari paket Ubuntu Linux yang berakhiran package NDB Management Server, lalu download, lalu pilih no thanks, just start my download. Di sini hanya perlu di copy, tidak perlu diklik. Lalu kembali ke putih, download paket tadi menggunakan perintah widget, kemudian pastekan linknya tadi, kemudian install paket,
dengan menggunakan dpkg sudo dpkg min I, kemudian nama paket tadi yang telah di-download. Setelah paket tadi telah diinstal, buat folder MySQL cluster pada folder var lib. Kemudian buat file config.ini dengan role root. Ubah atau masukkan teks seperti berikut. Yang pertama ada ndb mgmt, hostname-nya merupakan server manager saat ini, kemudian data dir pada folder var lib MySQL cluster yang telah dibuat tadi. Kemudian untuk ndb default di sini ada no of replicas, yang berarti ada berapa node server yang akan terhubung di sini. Karena kami menggunakan 2 node server, maka masukkan 2. Lalu pada bagian ndbd masukkan node yang pertama, hostname-nya merupakan 192.168.132. Lalu saya inisialisasi node ID-nya 2. Selanjutnya untuk node server yang selanjutnya ndbd hostname IP-nya 192.168.135. Lalu saya inisialisasi node ID-nya 3. Kemudian MySQLD hostname-nya IP server manager saat ini. Jika sudah, save modified buffer, pilih yes. Selanjutnya jalankan server manager dengan mengeksekusi ndb mgmt dengan lokasi config var lib MySQL cluster file config.ini dengan menggunakan perintah sudo ndb mgmt f. Sebelum membuat layanan, kita perlu mematikan server yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah sudo pkill -f ndb mgmt. Lalu masukkan perintah untuk membuat ndb mgmt service. File ini ada di dalam etc systemd system. Masukkan perintah sudo nano folder etc systemd system db mgmt service. Lalu masukkan teksnya seperti berikut. Yang pertama ada unit, deskripsinya karena ini adalah ndb cluster management server, maka masukkan MySQL ndb cluster management server. After sama dengan network.target spasi audit di lalu masukkan service type-nya forking exec usr sbin ndb mgmt folder var lib MySQL cluster file config.ini, kemudian exec reload bin kill minhub main pid kill mode proses restart on failure install wanted by multi-user.target. Setelah menyimpan file ndb mgmt.service tadi, lakukan perintah untuk muat ulang konfigurasi manager systemd menggunakan daemon reload. Nah, caranya ini dengan memasukkan systemctl daemon reload. Jika sudah, enable ndb mgmt menggunakan systemctl enable ndb mgmt. Lalu jalankan service ndb mgmt dengan memasukkan sudo systemctl start ndb mgmt dan coba lihat statusnya dengan systemctl status ndb mgmt. Pastikan di bagian loaded itu sudah tertulis enable, yang berarti service ini enable dan aktif statusnya
aktif running, karena tadi sudah di start maka aktif. Yang terakhir, masukkan setelah melihat statusnya sukses tadi, masukkan perintah sudo ufv allow from 192.168.132 untuk mengizinkan koneksi masuk dari node MySQL cluster lain. Tambahkan juga untuk IP yang satunya 192.168.135. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara men-setting dari node servernya. Yang pertama, download terlebih dahulu untuk MySQL NDB data not binaries dengan cara klik kanan pada download, kemudian salin alamat link, kemudian masuk ke putih, kemudian ketikkan wget, klik kanan untuk mengpaste, kemudian enter. Kemudian tunggu proses downloadnya selesai. Ukuran filenya sekitar 6 MB. Kemudian lakukan update dengan cara sudo apt update, kemudian masukkan password. Setelah itu lakukan instalasi lib class method maker per. Kemudian enter. Menunggu proses downloadnya selesai. Kemudian jalankan perintah dpkg main untuk menginstal hasil download MySQL yang sebelumnya. Di main i, kemudian filenya MySQL cluster community data.deb, enter. Setelah itu lakukan pengeditan file pada file my.config, tepatnya ada di folder etc /my.conf, enter. Maaf, saya salah, lupa, belum lakukan sudo nano /etc my.cnf, kemudian enter. Kemudian pastekan kode ini MySQL cluster, kemudian NDB connection stringnya sesuaikan dengan IP dari server utamanya yang di sini, yaitu 192.168.130. Kemudian Ctrl X, yes, dan enter. Setelah itu buat folder dengan cara sudo mkdir /p /user /local /my SQL/data, kemudian enter. Kemudian sudo ndb d untuk menjalankan node server dan enter. Nah, di sini ada info yaitu Angel Connect berhasil connect ke IP servernya dan node-nya ID-nya 2. Selanjutnya berikan akses untuk server manager dengan cara sudo ufv allow from IP dari servernya, yaitu 192.168.130, kemudian enter. Maka rules-nya sudah terupdate. Kemudian matikan NDB service-nya terlebih dahulu dengan sudo pkill main f
ndvd, kemudian enter. Selanjutnya edit unit system md dengan cara sudo nano /etc/system d/system/ndvd-service. Kemudian pastekan kode ini, kemudian Ctrl X, yes, Y, kemudian enter. Kemudian lakukan reload dengan cara sudo systemctl daemon reload dan enter. Lalu nyalakan ndvd-nya dengan cara sudo systemctl enable ndvd. Kemudian jalankan ndvd dengan cara sudo systemctl start ndvd. Kemudian untuk melihat statusnya dengan cara sudo systemctl status ndvd. Nah, sekarang status ndvd-nya sudah terkonek dan aktif. Bagian selanjutnya pada konfigurasi dan menjalankan MySQL Server, buka website dev.mysql.com seperti yang pertama tadi, kemudian cari paket bundle, dev bundle. Nah, biasanya paket ini mempunyai ukuran file yang paling besar yaitu 400 MB, sekitar 400 MB. Kemudian klik download seperti tadi, klik kanan pada no thanks and let me start, kemudian copy link, buka putih, download menggunakan perintah widget, pastekan link tadi, kemudian tunggu sampai selesai, biasanya memakan waktu lumayan lama. Setelah itu buat directory install dengan perintah make-dir. Kemudian muncul di sini ada directory install dan paket yang diunduh tadi. Kemudian ekstrak paket tadi menggunakan perintah tar min xvf. Kemudian paket tadi MySQL cluster bla 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 bundle.tar min c pada directory install. Kemudian cd install, lakukan perintah update dengan sudo apt update, atau apabila sudah masuk root tinggal apt update. Jika sudah, install paket libpio 1 dan libmacap 2. Nah, biasanya libpio ini tidak terdaftar dalam paket tadi, tidak menjadi satu dalam bundle, maka kita harus mendownloadnya sendiri dengan membuka paket Ubuntu pada website seperti berikut. Kemudian cari paket libpio-nya, scroll ke bawah, pada bagian download di sini ada link, copy linknya, kemudian download menggunakan widget seperti tadi, widget, kemudian pastekan linknya pada folder install ya. Setelah itu install menggunakan perintah dpkg min-i libpio paket libpio tadi. Jika sudah, lakukan perintah seperti yang pertama apabila yang tadi error ya. Yang pertama tadi sudo apt install libpio 1 libmacap 2. Klik yes, kemudian
download satu persatu paket seperti berikut. Yang pertama ada MySQL Common underscore 8.4.0, kemudian ada MySQL Cluster Community, MySQL Cluster Community Client Plugin. Untuk lebih mudahnya bisa kalian tap apabila sudah di dalam folder install sehingga meminimalisir human error. Kemudian sudo dpkg min-i MySQL Cluster Community Client Core, kemudian MySQL Cluster Community Client, lalu MySQL Client seperti yang atas tadi, satu Ubuntu 24.04 AMD 64.deb, dan yang terakhir adalah MySQL Cluster Community Server seperti video berikut. Jika sudah, maka akan langsung konfigurasi password untuk MySQL. Masukkan password yang mudah-mudah saja agar tidak lupa. Kemudian klik OK. Tunggu sampai selesai, kemudian install MySQL Server Binary dengan dpkg min-i MySQL Server seperti video ini. Kemudian enter. Tunggu sebentar, kemudian buka file etc mysql my.cnf menggunakan perintah nano. Kemudian turun di bagian bawah sendiri, tambahkan mysqld ndb cluster, lalu mysql cluster ndb connect string 192.168.130. Ini yang merupakan IP dari server manager ini. Kemudian restart service-nya dengan sistem ctl restart MySQL, lalu enable menggunakan sistem ctl enable MySQL. Selanjutnya untuk verifikasi instalasi MySQL cluster, masuk ke dalam MySQL dengan memasukkan perintah MySQL min-u, usernya root, kemudian min-p, passwordnya seperti yang diatur tadi. Kemudian ketikkan perintah show engine ndb status /g. Di sini bisa kita lihat ada number of data nodes sama dengan 2. Di sini berarti ada 2 server selain server utama ini yang dapat melayani permintaan data. Kemudian exit dan masuk ke service-nya ndb mgm dengan memasukkan perintah sudo ndb mgm. Kemudian masukkan perintah show. Nah, di sini juga muncul ID 2 adalah node server yang ID 2 tadi, IP-nya 100.32, lalu yang ID 3 itu 100.35. Kemudian coba dua status, maksudnya node ID 2, statusnya di sini started, maka sudah terhubung. Kemudian 3 status untuk node 3 di sini juga terhubung. Nah, saya akan mencoba mematikan salah satu server, yaitu server 3. Kemudian coba lihat statusnya lagi, tidak terkoneksi. Selanjutnya uji coba cluster database MySQL dengan cara masuk ke MySQL tadi, MySQL min-u root min-p, masukkan password, lalu buat database, misal database minimarket, tunggu prosesnya.
lumayan lama. Ketika sudah selesai, gunakan database saat ini dengan memasukkan use minimarket. Kemudian database change, buat tabel. Nah, di sini untuk tabel misal produk ya, ada 2 kolom, nama dan harga. Setelah itu ada engine sama dengan NDB cluster. Kita harus secara eksplisit memberitahukan bahwa engine yang digunakan adalah NDB cluster. Enter, tunggu sebentar, kemudian coba masukkan data, misal insert into produk, kolom nama, kolom harga, value, datanya Indomie, harganya 3000. Sukses, tampilkan data, select all from product. Cukup sekian uji coba cluster database MySQL. Apabila ada kurangnya dalam pengucapan, maka saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.